Oke, kembali lagi dengan saya Cosmas di Cosmas TV channel. Untuk kali ini semuanya yang ada di rumah, teman-teman, sahabat, dan siswa yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang mapel, yaitu pekerjaan dasar otomotif. Nah, kalau dilihat dari judulnya, pekerjaan dasar otomotif itu mapel yang mengusung tentang basic-basic atau apa saja sih yang perlu sekiranya dipersiapkan di dalam melakukan suatu pekerjaan, yang pasti secara dasar ya, karena dalam pekerjaan dasar otomotif itu materi yang akan disampaikan itu ada jumlahnya ada 13. Nah, ini bisa dilihat nomor 1 ini maksudnya 3.1 itu maksudnya nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 13 ya. 3.1 itu maksudnya teori dan 4.1 itu maksudnya adalah praktek. Nah, karena ini ada 13 untuk semester 1 itu nanti sampai 7. Jadi nomor 1 sampai nomor 7, paling enggak sampai nomor 7, yaitu sampai menerapkan alat ukur elektronik serta fungsinya. Nah, nanti yang pasti ini 1 itu mengklarifikasi jenis-jenis change tool, ini menggunakan. Nah, yang paling utama di dalam pekerjaan dasar otomotif itu kalian atau basic dari pekerjaan dasar otomotif itu adalah sebuah alat-alat yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan, entah itu di pekerjaan otomotif, mesin, ataupun pekerjaan lainnya. Kalau kalian tidak bisa menggunakan alat ya, bisa melakukan suatu pekerjaan atau mengendurkan baut dengan tangan tidak bisa, jadi harus tahu dulu alatnya. Nah, kalau sudah tahu alatnya, nanti kemudian cara menggunakannya. Nah, kalau sudah tahu cara menggunakannya, terus tahu bagaimana cara merawatnya ya. Tahu alatnya, terus tahu menggunakannya atau bisa menggunakannya, kemudian yang terakhir bisa merawat. Nah, jadi semua dari pekerjaan dasar otomotif itu. Jadi tidak hanya alat semuanya. Nah, untuk itu nanti saya akan membahas tentang jenis-jenis peralatan tangan secara garis besarnya. Nanti saya jelaskan secara garis besar, kemudian nanti kalian bisa atau Anda yang di rumah itu bisa membaca lebih lanjut di web atau blog yang sudah saya sediakan. Nah, untuk garis besarnya itu alat-alat dasarnya itu nanti menggunakan, ini yang saya bahas itu menggunakan merek Tekiro ya. Tekiro. Di sini ada merek Tekiro. Jadi nanti untuk alat-alatnya yang digunakan di bengkel otomotif itu menggunakan peralatan yang menggunakan merek Tekiro. Saya tidak promosi, tapi memang standarnya yang digunakan di bengkel itu bermerek Tekiro. Nah, di dalam Tekiro itu ada yang namanya istilahnya kunci kombinasi ya. Kombinasi namanya combination wrench. Kalau di bengkel biasanya disebut kunci ring pas, atau dalam bahasa Inggrisnya kunci kombinasi ya. Seperti ini bentuknya, bisa dilihat seperti ini. Nah, udah kan, seperti ini sudah di bengkel sudah banyak sekali. Jadi kalau nomor-nomornya atau itu kunci kombinasi itu dalam satuan milimeter. Satuan milimeter itu ini ada kunci nomor 6, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sudah ada serinya. ini satuan mili, kemudian yang ini satuan inci. Kemudian ada kunci ring, box and wrench ya, kunci ring. Nah, seperti ini bentuknya. Saya rasa sudah banyak yang mengetahui, mungkin namanya aja yang berbeda. Nah, box and wrench.
Kemudian ini juga ini open end range. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah banyak yang mengenal. Kunci pas. Bahasa Inggrisnya open end range. Kemudian kunci kombinasi. Nah, kunci kombinasi ini tadi juga sudah. Kemudian kunci ring. Ini modelnya yang seperti ini. Ini tadi terlihat bedanya ya. Kalau yang ini tadi kan hampir sama, tidak ada beda. Ini sebenarnya yang paling bedakan itu sudutnya ini. Sudutnya 45 derajat. Kalau yang ini sama, jadi tidak ada bedanya. Box and range. Kemudian nah ini box and range 75 derajat sux panel. Nah, yang membedakan sudutnya ini. Nah, lanjut sama juga kunci pas ya, open end range. Lanjut stubby gear range. Nah, ini dalamnya tentunya ada seperti kunci kombinasi tapi tentunya lebih pendek. Single gear range ya, sama seperti ini, bentuknya seperti kunci ring pas ya. Kemudian ini sebenarnya di sini ada rasetnya. Raset itu yang kita tidak perlu melepas kunci tersebut waktu dipakai atau dibuat melepas baut. Tidak jadi setelah kita buka, seandainya kita buang itu buka kemudian dibalikan lagi itu udah bisa crack. Nah, seperti ada rasetnya. Nah, jadi tidak sewaktu menggunakan itu tidak perlu dilepas dari kuncinya, jadi langsung pasang aja langsung putar. Nanti dia ada seperti gearnya untuk mengembalikan seperti awal kembali. Ini sama juga, tapi di sini ada fleksibelnya, flexible gear branch. Kemudian slogging branch. Nah, ini ya seperti kunci shock ya, kunci ring juga lebih besar. Ini cenderung untuk beban-beban yang berat, yang ukurannya saja besar-besar. Kemudian star branch ini berbentuk bintang. Sama ya, seperti kunci suction branch, suction branch. Nah, seperti ini. Suction branch, kunci ring bulan. Dan ini flare nut. Nah, flare nut ini atau kunci nempel ini biasanya digunakan untuk servis rem pada kendaraan. Terus kemudian T-type branch, terus T-type branch rubber handle. Rubber itu maksudnya ini bahannya dari rubber atau bisa dari modelnya karet ya. Sebenarnya ini hanya pegangannya yang dari karet. Kemudian T-type branch rotary, bisa diputar ya. Jadi bisa kunci shocknya T-nya bisa diputar. Kemudian kunci shock T adapter, jadi ini hanya adapternya saja. Ini depannya harus diberi soket, jadi hanya ini harus diberi kunci shock tambahan untuk melepas baut atau mur. Jadi hanya adapternya. Kemudian T-type branch screwdriver, ini driver plus. T-type branch ini model yang panjang, sama ya, tapi cuma modelnya panjang. Ini di sini ada joinnya, ini dibuat T-nya di sini. Kemudian J branch, J-type branch, sama, ini juga sama ya. Nah, ini adjustable branch atau kunci Inggris, saya rasa sudah banyak yang sering melihat. Terus kemudian adjustable pipe branch, sama seperti kunci Inggris tapi digunakan untuk pipa. Nah, ini kunci kombinasi satu set, sama ya. Kunci ring set, open end branch set, sama.
tidak bijian. Big tool set, nah ini yang model kunci sepeda ini tidak jarang nanti digunakan. Nah ini saya rasa itu kunci-kunci yang sering digunakan di bengkel. Nah jadi tidak sulit kan, nah, hanya nama-namanya saja yang mungkin nanti lebih dihafal lagi dalam bahasa Inggrisnya. Nah untuk tahu cara penggunaannya nanti bisa kalian baca sendiri di job sheet praktek teknik kendaraan ringan. Ini Hems tool, ini sudah saya sediakan, bisa kalian baca sendiri. Nah tadi sama ya, cuman penamaannya saja yang berbeda, penamaannya itu berbeda. Kalau tadi di sana itu contohnya ini, kalau tadi di sana itu disebutkan kunci ring, offset ring spanner. Nah, kalau di sana tadi offset branch, tapi di sini disebutkan offset ring spanner. Sebenarnya spanner itu kunci, tapi please ada yang menyebutnya istilahnya spanner, tapi ada yang juga yang menyebutnya branch. Tapi itu sama saja, offset ring branch atau offset branch sama saja. Nah, untuk penggunaannya ini kalian bisa baca sendiri di situsnya ya, di jobsheet praktek.blogspot.com yang sudah saya sediakan. Nah ini dibaca, ini sudah saya sediakan semuanya ya, jadi bisa dibaca-baca sendiri. Kalau seandainya saya share di Google Classroom, numpuk-numpuk semakin banyak, nanti tidak terbaca, malah nyarinya juga susah. Nah sudah saya buatkan blognya ini. Nah, caranya gimana cara nyarinya? Ada yang belum tahu? Nah ini kan kalian masih semester 1 ya, bisa buka di sini di daftar isi. Di daftar isi itu diklik saja, daftar isi diklik, kemudian pencet yang ini PDO, Install Pekerjaan Dasar Otomotif. Nah diklik, nah, sudah. Pertama buka daftar isi, kemudian PDO semester 1 install. Nah udah ketemu. Nah, kalian baca-baca sendiri semuanya di sini sudah lengkap. Nah, demikian pengantar ya yang dapat saya sampaikan untuk absensi. Nanti kalian bisa komen di bawah kolom komentar di video ini. Kemudian jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share kalau memang kalian merasa bahwa video ini berguna bagi kalian sebagai basic teori dalam pekerjaan dasar otomotif. Saya rasa cukup sekian, dan silakan melanjutkan pekerjaan selanjutnya di umpan balik atau link yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.